Halo semuanya, kembali lagi bersamaku Hana Maria Manalu. Video kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan antara 3 puisi dari sastrawan terkenal Indonesia. Adapun puisi yang akan kita bandingkan ialah puisi Berlagu Hatiku karya Amir Hamzah, puisi Kepada Peminta-Minta dalam Kerikil Tajam karya Chairil Anwar, dan puisi Para Peminum dalam Amuk karya Sutarji Kalzum Bahri. Bagi teman-teman, simak video ini sampai selesai ya. Sebelumnya, kita akan menilai 3 karya puisi dari sastrawan-sastrawan terkenal Indonesia tersebut. Puisi yang pertama yang akan kita nilai ialah puisi Berlagu Hatiku karya Amir Hamzah. Tema mayor pada puisi ini mengenai kegelisahan dan percintaan, maka dari itu berskor 2. Tema minor pada puisi ini tidak ditemukan, maka dari itu berskor 0. Amanat tersuratnya ialah memberitahu isi hati yang penuh kegelisahan, maka dari itu diberi skor 1. Kemudian amanat tersirat dalam puisi ini tidak ditemukan, maka dari itu berskor 0. Pola larik pada puisi Berlagu Hatiku karya Amir Hamzah ini hanya 10 larik saja yang memenuhi aturan 4-5 kata atau 8-12 suku kata. Maka dari itu diberi skor 10. Pola bait memiliki 3 unsur penilaian lagi, yaitu jumlah bait, koheren, dan unity. Jumlah bait pada puisi ini disebut quatrain, maka dari itu diberi skor 3. Puisi ini juga koheren dan unity. Maka dari itu, jumlah skor dari pola bait ini ialah 5. Kemudian pola rima. Pada puisi ini, bait pertama dan kedua bersajak AAAA dan bait ketiga bersajak AABB. Maka dari itu diberi skor 3. Yang terakhir diksi. Diksi pada puisi ini diberi skor 6, yaitu diksinya ialah yang pertama, bertangkai bunga kusunting. Yang kedua, berlagu hatiku bagai seruling. Yang ketiga, kusemayamkan Tuan di getah kencana. Yang keempat, kuhamburkan kusuma cempaka mulia. Yang kelima, merana sahaja tiada berguna. Dan yang keenam, ganjil terpencil berpaut ke dahulu. Jadi, jumlah skor keseluruhan dari puisi Berlagu Hatiku karya Amir Hamzah ini ialah 27. Puisi kedua yang akan kita nilai ialah puisi Kepada Peminta-Minta karya Chairil Anwar. Tema mayor pada puisi ini ialah tentang keprihatinan dan kekecewaan, maka dari itu diberi skor 2. Tema minornya ialah mengenai peminta-minta dan ketidaksukaan, maka dari itu diberi skor 2 juga. Amanat tersurat dalam puisi ini ialah janganlah menjadi pengemis, maka dari itu diberi skor 1. Amanat tersiratnya ialah berusahalah mencari nafkah, diberi skor 1 pula. Pola larik pada puisi ini hanya ada 18 larik yang memenuhi aturan 4-5 kata atau 8-12 suku kata. Maka dari itu diberi skor 18. Pola bait. Jumlah bait dalam puisi ini disebut quatrain. Maka dari itu diberi skor 5. Puisi ini juga koheren dan unity. Maka dari itu jumlah skor dari pola bait ialah 7. Pola rima. Pada bait pertama dan kelima, puisi ini menggunakan saja AABB. Pada bait kedua menggunakan saja AAAA. Dan pada bait ketiga serta 4 menggunakan saja ABBA. Maka dari itu diberi skor 5. Yang terakhir diksi. Diksi dalam puisi ini berskor 5. Diksinya ialah yang pertama, menyerahkan diri dan segala dosa. Yang kedua, nanti darahku jadi beku. Yang ketiga, nanah meleleh dari luka. Yang keempat, mengerang tiap kau memandang. Dan yang kelima,
menghempas aku di bumi keras. Jadi, jumlah skor keseluruhan dari puisi kepada peminta-minta karya Chairil Anwar ini ialah 41. Puisi ketiga yang akan kita nilai ialah puisi para peminum karya Sutarji Kalzum Bahri. Tema mayor pada puisi ini ialah pantang menyerah dan usaha untuk mendapatkan sesuatu, maka dari itu diberi skor 2. Tema minornya tidak diketemukan, maka dari itu diberi skor 0. Amanat tersuratnya ialah jangan putus asa dalam usahamu untuk menggapai mimpi, maka dari itu diberi skor 1. Amanat tersiratnya ialah keberhasilan dan kegagalan akan selalu ada. Tetaplah bersemangat dan jangan menyerah. Diberi skor 1. Pola larik. Pada puisi para peminum karya Sutarji Kalzum Bahri ini, hanya 4 larik saja yang memenuhi aturan 4-5 kata atau 8-12 suku kata. Maka dari itu diberi skor 4. Pola bait. Jumlah bait pada puisi ini terdiri dari stanza, septima, kuatrin, dan distikon. Maka dari itu diberi skor 4. Ditambah puisi ini kohen dan unity. Jadi jumlah skor dalam pola bait puisi para peminum ini ialah 6. Pola rima pada puisi ini ialah pada bait ketiga, larik kedua dan ketiga bersahajaan. Kemudian bait kedua, larik pertama dan kedua bersaja eng, maka dari itu berskor 2. Yang terakhir ada diksi. Diksi pada puisi para peminum ini diberi skor 4, yaitu diksi yang dipakai ialah yang pertama, kami tak akan karam dalam lautan bulan. Yang kedua, mereka berhasil memetik bulan. Yang ketiga, mereka menyimpan bulan. Dan yang keempat, bulan menyimpan mereka. Jadi, jumlah skor keseluruhan dari puisi para peminum karya Sutarji Kalzum Bahri ini ialah 20. Setelah penilaian terhadap 3 puisi karya sastrawan-sastrawan terkenal Indonesia tersebut, kini bisa kita lihat perbandingan antara keindahan dan kesetaraan puisi-puisi tersebut. Yang pertama bisa kita lihat ialah puisi Berlagu Hatiku karya Amir Hamzah. Puisi ini menggunakan pengimajinasian yang membuat seolah pembaca merasakan kegelisahan yang disampaikan oleh pengarang. Perasaan yang dibuat pengarang dalam puisi ini disampaikan dengan pemilihan kata yang sangat baik. Jadi, puisi Berlagu Hatiku ini terdapat keindahan dan kesetaraan di dalamnya. Yang kedua, kita lihat puisi kepada peminta-minta karya Chairil Anwar. Puisi ini menggambarkan kekecewaan yang dirasakan tokoh aku serta amarahnya terhadap pengemis yang selalu meminta-minta. Puisi ini menyampaikan pesannya dengan sangat tegas, menggunakan pemilihan kata yang begitu tajam dan menohok. Namun, puisi ini tidak ada kesetaraan antara keindahan dan isinya. Padahal, keindahan dalam puisi ini sudah cukup baik. Mungkin karena bahasa yang sulit dimengerti, yang menyebabkan hal demikian. Dan yang terakhir, kita akan melihat puisi para peminum karya Sutarji Kalzum Bahri. Puisi ini mempunyai sebuah alur yang cukup jelas dan maknanya sudah ditangkap. Dalam puisi ini terdapat peniruan atau pencerminan dari kenyataan, misalnya pada bait bulan atau mendaki gunung Mabu. Dalam puisi ini, Sutarji ingin menyampaikan pesan agar kita jangan mudah putus asa dalam menggapai cita-cita. Kesetaraan dan keindahan lumayan baik menyatu dalam isi puisi ini. Pemilihan katanya cukup memudahkan pembaca untuk memahami maksud dari puisi tersebut. Baiklah teman-teman, cukup sekian yang bisa aku sampaikan dalam video kali ini. Semoga apa yang aku bahas dalam video ini bisa berguna dan bermanfaat, serta menambah wawasan bagi kita semua. Dan juga apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, aku ucapkan banyak terima kasih, dan sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Bye!